Hai, nama aku Steven, umurku 16 tahun. Apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang yang tidak bisa mengingat wajah orang lain? Baik. Kalian semua bisa mengucapkan salam padaku, karena akulah orang itu. Aku aja gak bisa mengingat muka ibuku yang mana kami tinggal satu rumah. Kalian pikir aku mempunyai ingatan yang buruk? Atau juga buta? Enggak sama sekali. Persilakan aku untuk bercerita tentang apa yang terjadi padaku. Yang mana hal ini juga berujung pada sebuah momen memalukan dalam hidupku. Aku lahir dengan ya normal kok. Jadi, pada suatu hari aku dan teman-temanku sedang berjalan-jalan di sekitar gedung yang sedang dibangun. Dan tanpa sadar, aku kepleset dan terjatuh ke lantai bawah bangunan. Kayaknya aku ngerasa kepala bagian belakangku kebentur sesuatu. Yang aku juga nggak inget sih. Tak berapa lama, mulailah hal aneh terjadi. Saat aku tersadar di rumah sakit, ada seorang wanita asing yang memakai gaun serta sebuket bunga mawar, memelukku dan menangis terharu melihatku. Namun dari suaranya, aku mengenal orang ini. Dia ibuku. Aku tidak mengenal wajahnya, dan aku juga nggak ngomong sama siapa-siapa soal ini, karena aku pikir bakal hilang begitu aja. Tapi saat sampai di rumah, semuanya menjadi sangat buruk. Semakin aku melihat wajah ibuku, raut wajahnya makin hilang di pikiranku. Saat aku pergi keluar, iya sama aja. Aku bisa kok melihat bentuk badan mereka, tapi mukanya enggak sama sekali. Aku takut untuk mengaku pada ibuku atau siapapun. Jadi aku mulai belajar menebak orang dari suaranya. Aku juga melihat orang lain melalui bentuk badan, pakaian, tato, atau apapun yang menjadi ciri khas orang itu. Tetapi hal ini menjadi sangat sulit saat di sekolah. Karena aku tidak tahu siapa yang sedang berbicara denganku. Itu karena saking ramainya. Beberapa orang mulai merasa terganggu karena hal ini. Aku dikira arogan. Aku mulai menghabiskan waktu di rumah, main game sih biasanya. Tapi aku masih nggak ngomong dengan ibuku tentang hal ini. Aku terus berpikir, kenapa aku berhenti mengingat wajah orang? Apa yang terjadi padaku? Ibuku tidak menyangka apapun, padahal kami tinggal bersama. Oh iya, dia sudah lama bercerai dengan ayahku. Dan hal yang paling dia syukuri adalah aku berhasil selamat dari kejadian itu. Suatu hari, aku memutuskan memberitahu Jack, temanku, tentang masalah ini. Aku nggak bisa nginget wajah siapapun. Dia malah tertawa. Yang bener aja. Akhirnya dia mengajakku ke tempat pizza agar kami bisa mengobrolkannya lebih detail. Kami pesan Coca-Cola dan pizza. Setelah itu, aku memberitahu Jack semuanya. Tentang aku yang tidak bisa mengingat wajah ibuku. Aku juga tidak bisa mengingat orang lain. Dan parahnya, aku tidak tahu mengapa. Kami berbicara selama 15 menit. Tiba-tiba, Jack pergi ke kamar kecil. Saat dia kembali, aku melanjutkan ceritaku. Tampaknya dia terbawa cerita. Karena dia hanya diam saja mendengarkan. Setelah itu, dia menanyakan apa aku bisa mengingat wajahku sendiri di kaca. Dan pada saat itu juga, aku tahu kalau Jack tidak ada di depanku. Aku mulai marah dan bertanya, siapa kamu? Orang itu tiba-tiba memanggil orang lain dan mereka akhirnya tertawa sampai terpingkal-pingkal. Ternyata, Jack mencoba untuk mengecek apakah aku berbohong. Jadi dia memberitahu Chris tentang masalahku. Wajah mereka tidak sama, tapi warna dan model rambut mereka sama. Jadi mereka dengan mudah mengelabuiku. Aku merasa kecewa dengan temanku sendiri. Sekarang, aku menghabiskan banyak waktu dengan duduk dan bermain game online seharian, menyelamatkan dunia dan membunuh naga. Itu menyenangkan, tapi yang paling nyaman buatku adalah aku bisa berbicara dengan normal dengan orang lain. Pada tiap karakter, mereka punya nama panggilan masing-masing. Kami sebenarnya dari kota yang sama, biarpun kami tidak pernah bertemu langsung. Kami tidak memanggil orang dengan nama asli, karena itu tidak perlu. Sewaktu-waktu, orang baru, seorang perempuan, nama panggilannya Falling Star, bergabung dengan guild kami. Tidak lama kami merasa mempunyai banyak kesamaan, dan aku mulai banyak melakukan chat. Aku sadar, ternyata aku jatuh cinta. Aku bahkan rela online hanya untuk mengobrol dengannya. Dan tiba-tiba, dia mengajakku berkencan. Aku takut sekali, tapi aku tidak peduli. Jadi, aku tetap berangkat. Aku tidak tahu wajahnya. Lagian, buat apa aku takut? Aku merasa cara ini lebih baik, dan aku bisa kenal dirinya dari gestur dan juga suaranya. Jadi aku tidak peduli dengan wajahnya. Kami setuju bertemu di kafe. Agar kami bisa saling tahu saat bertemu, aku bilang padanya untuk duduk di meja dan bawalah bunga mawar. Bunga mawar ini juga sebenarnya adalah lambang dari guild kami. Satu-satunya cara menyapa adalah chat dari dalam game. Jadi kami tidak tahu nama masing-masing serta nomor telepon. Aku pikir keren juga kayaknya. Aku akhirnya masuk kafe dan ada seseorang wanita sedang duduk, lengkap dengan mawar di tangannya. Kayaknya dia agak lebih tua dariku. Tapi aku juga terlalu pandai menebak umur. Aku duduk dan mulai menyapa.
Halo Falling Star, ini aku. Senang rasanya bisa ketemu. Wajahnya terlihat syok. Kayaknya dia nggak nyangka kalau aku masih cukup muda. Setelah itu aku dengar, Steven, jadi itu kamu? Aku mati rasa mendengarnya. Keringat mulai mengalir dari wajahku. Ternyata itu ibuku. Aku jatuh cinta dengan ibuku bahkan sampai berkencan dengannya. Aku kaget dan malu setengah mati. Akhirnya, aku memberitahu semuanya. Semuanya termasuk soal aku tidak bisa mengingat wajah orang-orang sejak lama, dan itu termasuk dia. Ibuku kaget. Mungkin karena dia nggak tahu apa-apa, ibuku bilang, mungkin ada yang salah dengan matamu? Dia nanya, Ma, mataku baik-baik aja. Besoknya aku dibawa ibuku ke sebuah klinik. Aku melewati banyak tes sampai akhirnya para dokter tahu apa yang terjadi padaku. Aku terkena prosopagnosia. Aku terkena penyakit yang membuatku tidak mengingat wajah, bahkan wajahku sendiri. Kemungkinan besar hal ini muncul karena kejadian waktu itu. Kejadian di gedung yang belum selesai bangun yang akhirnya membuatku jatuh dan kepalaku terbentur sangat keras di bagian belakang. Itu penyakit yang lumayan langka. Tapi beruntung, ibuku terus mendukungku. Namun, aku masih tetap merasa kesepian seperti sebelumnya. Mungkin setelah ceritaku ini makin banyak orang yang sadar kalau ada juga orang di sekitar mereka yang memiliki penyakit yang sama denganku. Kalian bisa bilang padaku, aku juga ingin berteman kok. Ya emang sih kita nggak bakal ingat wajah kita. Tapi dengan prosopagnosia, kita menjadi lebih peka dalam melihat detail pada orang lain. Contohnya, berapa kali bunga mawar muncul dalam video ini.